Oke, pada pembahasan sifat-sifat log bagian yang kedua, kita akan membahas dua sifat log. Yang pertama adalah jika ada A log B kali C, maka bentuk perkalian ini dapat diubah menjadi bentuk penjumlahan menjadi A log B ditambah dengan A log C. Contoh, jika ada 2 log 3 kali 5, maka dapat diubah menjadi 2 log 3 ditambah dengan 2 log 5. Nah, demikian juga sebaliknya. Jadi nanti kalau ini dibalik, jika diketahui misalnya jika diketahui 2 log 3 ditambah dengan 2 log 5, maka ini dapat diubah menjadi 2 log 3 kali 5. Jadi ini bisa dilakukan jika bilangan basisnya adalah sama. Jadi kalau misalkan ada 3 log 4 ditambah dengan 3 log 5, maka kalau bilangan basisnya sama, kita dapat merubah menjadi 3 log 4 kali 5, sehingga hasilnya adalah 3 log 20. Kemudian sifat yang kedua, jika ada A log B dibagi dengan C, maka dapat diubah menjadi A log B dikurangi dengan A log C. Jadi kalau ada 2 log 6 dibagi 2, maka dapat diubah menjadi 2 log 6 dikurangi 2 log 2. Jadi bentuk pembagian berubah menjadi bentuk pengurangan. Demikian sebaliknya. Jadi kalau ada soal misalkan 2 log 6 dikurangi 2 log 2, jika bilangan basisnya sama, maka 6 dan 2 dapat kita gabung menjadi bentuk pembagian. Nah, untuk memahami dua sifat log ini, kita akan mencoba membahas beberapa soal berikut. Hitunglah nilai log dari 6 log 9 ditambah dengan 6 log 4. Soal B, 6 log 8 ditambah 6 log 3 ditambah 6 log 9, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas soal yang A dulu ya. Kita perhatikan di sini ada bentuk penjumlahan. Di sini bilangan basisnya sama, maka soal yang A ini kita dapat mengubah bentuknya menjadi 6 log 9 kali 4. Ingat, kalau ininya penjumlahan, maka 9 dan 4 dapat kita gabung menjadi bentuk perkalian. Tapi dengan syarat adalah bilangan basisnya sama. Kita tahu 9 kali 4 adalah 6 log 36. 9 kali 4 ini 36 ya. Kemudian 36 kita ubah menjadi 6 pangkat 2. Sesuai dengan sifat log, maka pangkat di sini dapat kita turunkan menjadi 2 kali 6 log 6. 6 log 6 adalah 1, sehingga 2 kali 1 adalah 2. Kemudian soal yang B, kita perhatikan di sini. Di sini ada 3 log ya. Kita perhatikan di sini ada tanda penjumlahan semua, dan kita perhatikan juga di sini bilangan basisnya sama. Maka 839 ini dapat kita rangkap menjadi bentuk perkalian, sehingga soal yang B dapat ditulis menjadi 6 log 8 kali 3 kali 9 gitu ya. Jadi ingat, kalau bilangan basisnya sama, maka Anda boleh merangkap 839 menjadi bentuk perkalian, sehingga hasilnya adalah 8 kali 3 24, 24 kali 9 adalah 216. Kita tahu 216 ini adalah 6 pangkat 3. Nah, 3 kita turunkan menjadi 3 kali 6 log 6. Karena 6 log 6 1, sehingga hasilnya adalah 3. Sekarang kita bahas soal yang C. Perhatikan di sini ada bentuk pengurangan, dan kita lihat di sini bilangan basisnya juga sama. Maka kalau bentuk pengurangan 40 sama 5 dapat kita gabung menjadi bentuk pembagian. Jadi soal yang C dapat ditulis menjadi 2 log 40 dibagi dengan 5. 40 bagi 5 adalah 8. Kita tahu 8 ini adalah 2 pangkat 3. Nah, 3 ini kita turunkan sehingga hasilnya adalah 3 kali 2 log 2. 2 log 2 adalah 1, sehingga 3 kali 1 adalah 3.
3 ya. Oke, soal yang D, soal yang D ini kita perhatikan di sini ada bentuk pengurangan. Terus kita perhatikan juga bilangan basisnya semuanya sama, yaitu 9, maka bentuk ini dapat kita ubah menjadi bentuk pembagian. Nah, bagaimana cara menulisnya? Soal yang D ini kita dapat menulis menjadi 9 log 60 dibagi dengan, perhatikan di sini ya, jadi ini dikurangi 4, berarti 4 ini sebagai pembagi, kemudian dikurangi 5 lagi, sehingga 5 pun sebagai pembagi ya, sehingga posisi 5 juga di bawah. Atau Anda kalau bingung, Anda bisa merubah menjadi 9 log 60 ini dikurangi 4 ya, sehingga ini dapat ditulis menjadi bentuk pembagian seperti ini, boleh, kemudian dibagi lagi dengan 5. Kalau Anda menuliskan dalam bentuk pecahan ya seperti ini ya bentuknya, tapi kalau Anda bingung, Anda bisa merubah dalam bentuk seperti ini. 60 dibagi 4 adalah 15, 15 bagi 5 adalah 3, sehingga hasilnya adalah 9 log 3. 9 dapat kita ubah menjadi bentuk 3 pangkat 2 log 3. Kita tahu pangkat di sebelah sini kalau diturunkan menjadi 1/2 kali 3 log 3, sehingga karena 3 log 3 1, sehingga setengah kali 1 adalah setengah. Oke, sekarang kita perhatikan soal yang soal yang E ya. Di sini ada log 20 ditambah dengan log 30 dikurangi log 6. Kita lihat sekarang di sini ada tanda penjumlahan dan pengurangan, dan kita perhatikan di sini tidak ada angkanya ya. Jadi log itu kalau di sini tidak ada angkanya, artinya dia itu basisnya adalah basis 10. Jadi kalau basis 10 memang tidak perlu ditulis. Jadi intinya pada soal yang ini bilangan basisnya sama-sama 10, sehingga kita dapat merangkap kalau penjumlahan menjadi perkalian, jadi 20 kali 30, kemudian bentuk pengurangan ini sebagai pembagi, sehingga 6 ini adalah sebagai pembagi, sehingga soal E dapat kita tulis menjadi log 20 kali 30 dibagi dengan 6. Kita tahu 600 dibagi 6 adalah 100. Nah, log 100 itu dapat diubah menjadi 10 pangkat 2. 2 kita turunkan menjadi 2 log 10. Ingat tadi di sini kalau nggak ada angkanya dia 10 ya. Jadi 10 log 10 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 2 kali 1 yaitu 2. Oke, demikian untuk pembahasan video tutorial mengenai sifat-sifat log bagian yang kedua. Setelah ini kita akan membahas sifat-sifat log bagian yang ketiga.